Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwatil kiram rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, sore ini kita bisa melanjutkan kembali pembacaan dari kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim karya Syekh Badruddin Ibnu Jamaah Al-Kinani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Dan kita masih dalam bab yang pertama, yaitu tentang keutamaan ilmu dan ulama serta keutamaan belajar dan mengajar atau mengajar dan belajar. Qala mu'allif rahimahullahu taala, qala ba'duhum, sebagian mereka berkata, hada ma anna a'la ma lisyahidi damuhu wa adna ma lil alimi midaduhu. Ini masih menjelaskan tentang hadis tentang apa? Akan ditimbang pada hari kiamat tintanya ulama dengan darahnya syuhada. Namun hadis ini dhaif ya. Hadis ini dhaif. Kemudian dikomentari di sini sebagian ulama mengatakan ada ini bersama dengan apa yang paling tinggi bagi orang syahid itu adalah darahnya, dan yang paling rendah bagi orang alim itu tintanya. Itu disejajarkan. Kemudian dari Nabi SAW, ma'ubidallahu bi syai'in afdala, tidaklah Allah diibadahi dengan sesuatu yang lebih utama min fikhin fi dinin, dengan sesuatu yang lebih utama daripada fikih di dalam agama. Jadi begitu Nabi menyatakan ya, Allah tidak diibadahi dengan sesuatu yang lebih utama daripada fikih di dalam agama, faham di dalam agama. Jadi orang itu dengan pemahamannya terhadap agama, dia telah beribadah kepada Allah dengan ibadah yang paling utama. Tidak ada yang lebih utama daripada ibadah dengan fikih, dengan pemahaman, dengan ilmu. Wala faqihun wahidun asyaddu ala syaitani min alfi abidin, dan benar-benar satu orang faqih lebih berat atas setan daripada 1000 ahli ibadah. Hadis ini juga dhaif, didhaifkan oleh banyak ulama. Kemudian wa anhu, dan juga dari Nabi SAW, yahmilu hadzal ilma, mengemban ilmu ini, min kulli khalafin uduluhu, di setiap generasi orang-orang yang paling adilnya. Mengemban ilmu ini di setiap generasi orang-orang yang paling adil. Orang-orang yang adil, orang yang adil itu maksudnya orang yang terpercaya. Yanfuna anhu tahrifal ghalin, yang mereka akan menafikan dari agama ini tahrifnya orang-orang yang hulu, melampaui batas, wa intihalil mubtilin, dan juga kedustaan orang-orang yang membawa kebatilan, wa ta'wilal jahilin, dan takwilnya orang-orang jahil. Hadis hasan. Jadi setiap generasi ada ulama-ulama yang terpercaya, yang mengemban ilmu agama ini untuk disampaikan kepada generasi berikutnya. Kemudian diantara tugasnya selain mengemban ilmu tadi adalah menafikan tahrif, penyimpangan makna dari orang-orang yang hulu, yang melampaui batas, dan juga kedustaan orang-orang yang menginginkan kebatilan terhadap al-haq, jadi ingin membatilkan al-haq, serta takwilnya orang-orang jahil. Nah, itulah para ulama. Makanya kita lihat sebagian ustadz kita alhamdulillah tegak melaksanakan tugas seperti ini. Mudah-mudahan itulah yang dimaksud oleh hadis ini. Para ustadz, para ulama yang
tergerak hati untuk membela agama Allah dengan membantah kesesatan ahli bid'ah dan ahli syirik, itu ada setiap zaman, ada setiap masa. Dan itulah orang-orang yang adil di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang terpercaya. Dan ini rekomendasi dari Nabi SAW. Orang-orang yang terpercaya saja yang bisa mengemban ilmu ini. Makanya kalau ada di antara kita mungkin merasa kok susah belajar agama, nggak paham-paham, sulit, ya mungkin karena memang kita belum menjadi orang terpercaya bagi Allah. Kalau sudah dipercaya oleh Allah pasti akan dimudahkan untuk mengemban ilmu agama ini. Maka mohonlah kepada Allah. Nah, itulah keutamaan, itulah mangkobah yang tidak semua orang bisa meraihnya. Kemudian dalam hadis, yashfa'u yaumal qiyamati thalathun, akan beri syafaat pada hari kiamat 3 golongan. Yang pertama al-anbiya, para nabi, tsummal ulama, kemudian para ulama, tsumma syuhada, kemudian para syahid, orang yang gugur membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini maudhu, hadis palsu ya. Jadi ternyata hadis ini tidak selamat dari hadis palsu juga. Dan begitulah manusia ya, tidak ada yang sempurna. Kemudian waruya, dan diriwayatkan al ulama yaumal qiyamati ala manabira min nurin, ulama pada hari kiamat di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Menurut sebagian pentahqiq, beliau tidak mendapati lafaz ini di dalam hadis Nabi SAW. Namun yang ada, innal muqsituna indallahi ala manabira min nurin an yaminir rahmani, orang-orang yang adil di sisi Allah berada di mimbar-mimbar dari cahaya di sebelah kanannya Ar-Rahman Azza wa Jalla. Hadis riwayat Muslim. Ada juga riwayat qala Allahu Azza wa Jalla, Allah berfirman, al-mutahabbuna fi jalali, orang-orang yang saling mencintai dalam keagunganku, lahum manabiru min nurin, bagi mereka mimbar-mimbar dari cahaya, yaghbituhum al-nabiyyuna wasyuhada, yang para nabi dan para syahid pun iri melihat itu. Ini keagungan orang yang saling mencintai karena Allah Azza wa Jalla. Suami istri banyak yang saling mencintai, tapi belum tentu karena Allah. Tapi kalau cintanya betul-betul karena Allah, maka akan mendapatkan kemuliaan yang luar biasa di hari kiamat, yaitu diberi tempat dari mimbar-mimbar cahaya, berupa cahaya yang diirikan oleh anbiya dan syuhada. Kemudian wa naqala al-Qadi Husain ibn Muhammad rahimahullahu taala fi awwali ta'liqatihi annahu ruya 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, nabi bersabda, man ahabbal ilma wal ulama'a, siapa yang mencintai ilmu dan ulama, lam tuktab alaihi khati'atun ayyama hayatihi, tidak akan ditulis atasnya satu kesalahan pun pada hari-hari selama hidupnya. Dan ini maudhu ya, palsu, bukan hadis yang sahih. Kemudian diriwayatkan dari Nabi SAW. Jadi kalau dari awal pun udah menyebutkan kata ruwiya, diriwayatkan, itu menunjukkan tidak kuat ya. Sebuah hadis kalau diawali dengan kata majhul ya, ruwiya atau usnida atau lain sebagainya ya, lafaz-lafaz majhul itu menunjukkan memang tidak kuat, hanya diriwayatkan, tapi siapa yang riwayatkan masih belum jelas. Diriwayatkan dari Nabi SAW, man akrama aliman, siapa yang memuliakan orang alim, faka'annama akrama sab'ina nabiyan, seperti memuliakan 70 nabi. Ini kan kelewat, ini palsu juga. Jadi kadang-kadang orang mau bikin sensasi gitu,
bikin hadis-hadis palsu. Untuk apa? Membesarkan hati manusia, termotivasi pada suatu amalan tertentu, tapi kelewat ya. Dan ini tidak benar. Bagaimana orang alim kok bisa disejajarkan dengan 70 nabi? Ini kelewat. Wa man akrama muta'alliman, siapa yang memuliakan orang yang menuntut ilmu, fakan nama akrama sab'ina syahidan. Ini juga kelewat. Seperti memuliakan 70 syahid. Jadi dari lafadznya saja tanpa kita melakukan penelitian itu sudah tercium aroma palsunya ya. Dan ahli hadis itu juga kadang menilai kepalsuan sebuah hadis itu hanya dengan aromanya. Ini sudah tercium aroma palsu gitu, sebelum diteliti. Makanya antum kalau sudah terbiasa baca hadis, sering baca hadis Bukhari, Muslim, sering baca gitu. Begitu baca buku, kadang tercium itu aroma palsu. Walaupun nggak langsung menyimpulkan ini kayaknya nggak pas seperti ini. Banyak ya buku-buku yang hanya seperti dongeng-dongeng begitu. Motivasi memang, tapi kelewat ya, tidak boleh seperti itu. Kemudian wa anau qala, dan bahasanya Nabi bersabda, tapi inilah aslalahu ya. Ini lebih parah daripada maudhu. Intinya ada yang berkata lah, nggak boleh disandarkan ke Nabi. Man shalla khalfa alimin, siapa yang sholat di belakang alim, seorang alim, fakaan nama shalla khalfa nabi, seperti sholat di belakang Nabi. Ini kan kelewat. Wa man shalla khalfa nabiyyin faqad ghufira lahu, siapa yang sholat di belakang Nabi sungguh telah diampuni. Tidak ada asal usulnya. Jadi kalau hadis disebutkan la aslalahu, itu artinya lebih buruk daripada palsu ya. Nggak ada asal usulnya, maksudnya di kitab hadis manapun nggak ketemu. Wa naqala asy-Syarmasahi al-Maliki fi awali kitabihi Nadmuddur, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man 'azzamal 'alima faka'annama yu'azzimullaha ta'ala, siapa yang mengagungkan orang alim maka seakan-akan dia mengagungkan Allah Ta'ala. Wa man tahawana bil 'alim, dan siapa yang meremehkan orang alim fa innama dzalika istighfafun billah, berarti itu merendahkan Allah, wa bi rasulihi, dan juga rasulnya. Pentahqiq menyatakan belum menemukan sumbernya, wallahu a'lam. Wa qala Aliun radhiyallahu anhu, Ali berkata, kafa bil ilmi syarafan, cukuplah ilmu memiliki kemuliaan, an yadda'iyahu man la yuhsinuh, orang yang tidak memiliki ilmu mengaku-ngaku punya ilmu. Jadi orang bodoh saja banyak yang mengaku tahu gitu, mengaku berilmu. Ini menunjukkan ilmu punya keistimewaan, kemuliaan. Kalau nggak ada kemuliaan, ngapain orang ngaku-ngaku berilmu gitu? Itu cukup itu sebagai bukti kemuliaan ilmu. Wa yafrahu bihi idza nusiba ilaihi, dan orang itu senang ketika disandarkan kepada ilmu. Ini orang alim ini. Ini orang berilmu nih, ini ahli ma'rifat ini orang yang hafal dan sebagainya. Senang orang disandarkan kepada ilmu disandarkan kepadanya. Kemudian waqafa bil jahli damman, dan cukuplah kebodohan itu sebagai celaan, an yatabarra'a minhu man huwa fihi, yaitu ketika ada orang yang bodoh dia berlepas diri darinya. Enggak mau ngaku bodoh. Itu bukti kalau bodoh itu memang kehinaan. Makanya janganlah rela dengan kebodohan, karena kebodohan itu adalah hina. Kebodohan itu adalah kehinaan. Siapa yang mencari kemuliaan wajib atasnya belajar, bukan sembarang ilmu, tapi ilmu Islam. Ya, ilmu Islam, ilmu yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau bilang ilmu dari Allah, semua ilmu dari Allah, tapi maksudnya ilmu yang melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Islam. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita adalah kaum yang Allah memuliakan kita dengan Islam. Faman ibtaghal izzata min ghairihi atau bi ghairihi adallahullah. Maka siapa yang mencari kemuliaan dari selain Islam atau dengan selain Islam, maka Allah pasti akan hinakan. Siapa mencari kemuliaan dengan selain Islam pasti hina. Coba cari orang-orang mulia yang tidak pakai Islam. Tidak ada. Orang yang mulia dengan harta, enggak ada. Mungkin terlihat mulia di dunia sementara, belakangan terlihat boroknya. Apalagi di akhirat tersingkap segalanya. Di dunia sudah banyak yang tersingkap, apalagi di akhirat. Jadi hanya orang-orang yang mendalami Islam dan mengamalkan Islam, itulah orang-orang yang Allah muliakan. Itulah orang-orang yang layak untuk dimuliakan oleh kita semua. Qala ba'dus salaf, sebagian salaf berkata, khairul mawahibil aqlu, sebaik-baik anugerah adalah akal. Wa syarrul masaibi al jahlu, dan seburuk-buruk musibah adalah bodoh. Jadi akal maksudnya ilmu, paham agama ini. Itu sebaik-baik anugerah dari Allah Ta'ala. Dan seburuk-buruk musibah adalah bodoh. Walaupun Anda selamat dari bencana, Anda selamat dari musibah, tapi Anda bodoh, itu seburuk-buruk musibah. Sebaliknya, kalaupun Anda sakit, Anda cacat, Anda miskin, Anda kurang segalanya dari urusan dunia, tapi Anda berilmu, maka Anda adalah orang yang paling mulia. Anda orang yang paling besar anugerahnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Abu Muslim Al-Khawlani, seorang tabi'i yang mulia, dan beliaulah orang yang ambisinya luar biasa, ingin bersaing dengan para sahabat, padahal bukan sahabat. Kata beliau, al-ulama'u fil ardi mithlun nujumi fis sama'. Ulama di muka bumi ini seperti bintang-bintang di langit. Orang-orang yang bercahaya, orang-orang yang menampakkan keindahan. Idza badat linnasi ihtadau biha, jika nampak bagi manusia, mereka pun mendapatkan hidayah dengannya. Itulah orang alim di muka bumi, seperti bintang di langit, orang bisa dapat petunjuk arah angin, arah mata angin. Wa idza khafiyat alaihim tahayyaru, kalau bintang itu tersembunyi, maka manusia pun bingung, nggak ngerti arah. Begitu juga kalau ulama tersembunyi, atau ulama memang tidak ada, maka pasti akan umat manusia dalam kebingungan. Dan itu terjadi nyata, kita lihat di beberapa tempat di mana di situ nggak ada ulama, di situ nggak ada ustadz, di situ nggak ada thalibul ilmi, kacau kehidupan. Di sebagian provinsi di Indonesia itu beda-beda. Antum kalau pernah jalan-jalan ke provinsi lain, bisa dilihat mana daerah yang banyak ulama, di situ kemuliaan terlihat. Di mana yang nggak ada ulama, nggak ada orang alim, nggak ada penuntut ilmu, nggak ada ustadz-ustadz, di situ akan terlihat betapa bobroknya moral masyarakat. Itu nyata, itu bisa kita lihat langsung. Jangankan antar provinsi, antar kabupaten, antar kecamatan, antar kampung juga beda, ya. Keberadaan ulama itu membawa cahaya, membawa petunjuk, membawa pencerahan bagi masyarakat dan umat. Tapi orang bodoh hanya membawa kegelapan. Orang bodoh membawa petaka. Tidak ada musibah lebih besar daripada kebodohan. Wa qala Abul Aswad Ad-Du'ali, laisa syai'un a'azza minal ilm, tidak ada sesuatu yang lebih perkasa daripada ilmu.
Al-muluku hukamun 'alan nas. Raja-raja itu adalah hakim-hakim terhadap manusia. Wal ulama'u hukamun 'alal muluki. Sementara ulama adalah hakim-hakimnya para raja. Jadi umaroknya umarok itulah ulama. Jadi ulama itu apa? Pemimpinnya para pemimpin. Itulah ulama. Jadi seorang amir atau seorang malik raja yang mengeluarkan keputusan tanpa meminta pendapat dari alim atau ulama, pasti keputusannya akan merugikan. Kalau mau menjadi pemimpin yang adil, tidak boleh lepas untuk berkonsultasi dengan ulama. Pembimbingnya ulama, penasihatnya itu ulama. Dan setiap pemimpin pasti memiliki bitonah, memiliki apa? Penasehat. Coba lihat kerusakan pemimpin, dilihat dari rusaknya pendampingnya. Siapa pendampingnya? Kalau pendampingnya, pembisiknya orang-orang bejat, maka pemimpin itu pun akan membawa kebejatan. Kalau pendampingnya para ulama, maka pemimpin itu akan membawa pencerahan, kebaikan bagi umat. Itu Abul Aswad Ad-Du'ali, ya, penemu atau penulis pertama ilmu nahwu dulu. Kemudian waqala Wahab Ibnu Munabbih, yatasha'abu minal ilmi asy-syaraf wa in kana sahibuhu daniyan. Akan bercabang atau melahirkan, akan muncul dari ilmu kemuliaan. Jadi akan muncul dari ilmu kemuliaan meskipun pemiliknya orang hina, orang rendahan. Dari segi status di masyarakat mungkin bukan anak bangsawan, bukan anak raja, bukan anak hartawan, tapi dia punya ilmu, maka dia pasti akan mulia, membawa kemuliaan. Wal izzu wa in kana mahinan, dan akan membawa keperkasaan meskipun dia asalnya orang hina. Wal qurbu, membawa kedekatan atau melahirkan kedekatan, wa in kana qasiyan, meskipun dia jauh. Wal ghina, dan kecukupan, wa in kana faqiron, meskipun dia orang fakir. Wal mahabah, membawa kewibawaan, wa in kana wadi'an, dia orang yang rendahan. Begitulah ilmu, dan itu nyata. Orang-orang dimuliakan dengan ilmu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika mengadakan kunjungan ke Mekah, gubernur waktu itu ibu kota Islam di Madinah, Amirul Mukminin berada di Madinah, datang ke Mekah. Kemudian tanya, siapa yang kalian angkat jadi pemimpin? Atha ibn Abi Rabah. Siapa dia? Budak atau mantan budak. Kenapa kalian tidak angkat orang-orang yang merdeka atau orang yang mulia gitu? Kata orang-orang, dia penghafal Al-Quran. Maka Umar pun mengatakan, benar kata Rasul, innallaha rafa'a bihadzal kitab qaumun wa wada'a akharin. Allah mengangkat dengan kitab ini satu kaum dan merendahkan yang lain. Jadi orang itu terangkat dengan Al-Quran. Orang itu terangkat dengan ilmu yang diambil dari Al-Quran. Dan orang juga rendah gara-gara Al-Quran, gara-gara jauh dari Al-Quran. Dan itu perkara yang bisa disaksikan. Dan bukti, fakta itu merupakan bukti yang terkuat, ya. Gak perlu pendalilan lagi kalau kita sudah melihat faktanya. Tidak ada bukti yang lebih kuat daripada kenyataan yang dilihat oleh mata kita. Ya, kalau dalil mungkin masih ragu orang. Ini kan menurut pemahamanmu gitu, orang masih bisa bantah. Tapi kalau lihat tuh buktinya, maka nggak bisa dibantah lagi. Jadi yang namanya kenyataan itu adalah bukti yang paling kuat. Kita lihat sendiri bagaimana orang-orang mulia gara-gara ilmu, dan bagaimana orang hina gara-gara jauh dari Al-Quran. Itu nyata sekali. Kemudian dari Mu'ad radhiyallahu anhu, ta'allamul ilm, belajarlah ilmu.
fa inna ta'allumahu hasanatun, karena mempelajari ilmu adalah kebaikan. Wa talabahu ibadatun, menuntut ilmu adalah ibadah. Mempelajari hasanah, menuntutnya ibadah. Mudzakaratahu tasbih, mengingat-ingat ilmu, saling bertanya tentang ilmu, itu adalah tasbih. Wal bahtha anhu jihad, dan meneliti ilmu, mencari kebenaran dari sumbernya, itu merupakan jihad. Wa badlahu qurbatun, dan mengorbankan atau mempersembahkan ilmu, mengajarkan ilmu, itu adalah qurbah, mendekatkan diri kepada Allah. Wa ta'limahu, dan mengajarkannya, man la ya'lamuhu, kepada orang yang tidak tahu, sedekah. Jadi sedekah yang enggak mengurangi harta, itulah ilmu. Dan enggak mengurangi ilmu juga. Semakin banyak kita berderma dengan ilmu, semakin kita berilmu. Itu sedekah yang paling unik. Sedekah yang lain pasti mengurangi nominal, walaupun hasil akhirnya tetap bertambah, cuma secara langsung terkurangi. Sedangkan ilmu secara langsung bertambah. Tidak ada ceritanya orang datang, saya habis ilmu saya, kenapa? Udah saya bagi-bagi. Nggak ada. Tidak ada ceritanya begitu. Wa qala Al-Fudail bin Iyad, alimun muallimun yud'a 'aziman fi malakutis sama. Orang alim dan mengajar, dia alim dan mau mengajar, enggak semua orang alim mau mengajar, akan dipanggil sebagai orang agung di kerajaan-kerajaan langit. Wa qala Sufyan ibn Uyainah, arfa'un nasi 'indallahi manzilatan, orang yang paling tinggi di sisi Allah kedudukannya, man kana bainallahi wa baina ibadihi, adalah orang yang menjadi perantara antara Allah dengan hamba-hambanya. Siapa mereka? Para nabi dan ulama. Wa humul anbiya'u wal ulama. Para nabi dan ulama itulah perantara antara Allah dengan hamba-hambanya, bukan perantara antara hamba dengan Allah. Coba lihat kalimatnya ya, perantara antara Allah dengan hambanya, bukan perantara hamba dengan Allah. Bisa antum bedakan? Jadi hubungan antara Allah dengan hamba itu perantaranya itu nabi dan ulama, bukan sebaliknya. Antara hamba dengan Allah nggak perlu melalui ulama sama nabi, nggak perlu, langsung ke Allah kalau hamba mau menghubungi Allah. Kalau berdoa langsung minta ke Allah, jangan minta ke ulama, jangan minta ke nabi, itu syirik. Wa qala aidan, dan Sufyan juga berkata, lam yu'ta ahadun fid dunya syai'an afdalu minan nubuwah. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang diberi sesuatu yang lebih utama daripada kenabian. Jadi pemberian Allah paling utama adalah kenabian. Risalah masuk di dalamnya, kerasulan. Wa ma ba'da nubuwwati syai'un afdalu minal ilmi wal fiqhi, dan tidak ada setelah kenabian sesuatu yang lebih utama daripada ilmu dan fikih, pemahaman. Faqila amman hada, maka dikatakan tentang siapa ini, qala anil fuqaha kullihim, yaitu tentang ahli fikih semuanya. Jadi intinya para ulama, merekalah orang-orang yang diberi anugerah terindah setelah para nabi. Tidak ada orang yang lebih mulia daripada para ulama. Wa qala Sahal, man arada an-nadhara ila majalisil anbiya, siapa yang ingin melihat kepada majelis-majelisnya para nabi, falyandur ila majalisil ulama, maka lihat majelisnya para ulama, lihat majelis-majelisnya para ulama. Fa'rifu lahum dzalik, maka kenalilah atau akuilah untuk mereka hal itu.
itulah majelis paling mulia. Ya, majelis banyak. MPR juga majelis, DPR juga majelis, rapat-rapat ormas juga majelis, banyak majelis. Nongkrong di kafe ya majelis juga. Tapi tidak ada yang lebih utama daripada majelis ulama. Tidak ada yang lebih mulia daripada kumpul-kumpulnya para ulama, para ahli ilmu di sekitar ulama atau para penuntut ilmu di sekitar alim. Enggak ada yang lebih utama daripada itu. Kemudian Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, di sini ditulis radhiyallahu anhu. Salah ketik mungkin. In lam yakun al-fuqaha'ul 'amiluna auliya Allah. Kalau para ahli fikih yang mengamalkan fikihnya itu bukan wali-wali Allah, falaisa lillahi wali. Berarti Allah enggak punya wali. Jadi artinya apa nih? Menurut Imam Syafi'i tidak ada wali Allah kecuali ahli ilmu, ahli amal. Enggak ada tuh wali Allah tuh, mana ilmunya? Kalau enggak punya ilmu bukan wali Allah. Wali Allah tuh wajib alim, amil. Fuqaha amilun, ahli fikih, ahli amal. Enggak ada wali Allah selain itu. Wali Allah harus berilmu. Minimal ilmu khasyah, minimal ilmu ma'rifatullah yang mengantarkan kepada khasyah. Sebagaimana kata Allah, Pak, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Jadi yang takut kepada Allah di antara hambanya hanya para ulama. Jadi hakikat ulama adalah yang memiliki khasyah, maka itu wali Allah. Itulah wali Allah, wali yang khusus. Kenapa khusus? Karena wali umum banyak. Semua orang beriman dan bertakwa itu wali Allah umum. Tapi yang khusus, yang spesial, itu hanya orang-orang yang ilmunya tinggi, mumpuni dan mengamalkan ilmunya. Jadi wali Allah bukan yang sakti, bukan yang kebal bacok, kebal senjata tajam, kebal api, bisa berjalan di air, bisa terbang di udara, bukan. Bukan itu standar wali Allah. Tapi wali Allah orang yang berilmu. Dan karomah itu bukan kesaktian, tapi karomah itu keistimewaan yang tidak dimiliki sembarang orang. Dan tidak ada yang lebih istimewa daripada ilmu. Keajaiban ulama itu punya ilmu yang orang lain gak pada punya. Itu istimewa, itu namanya khawariqul adah, di luar kebiasaan. Itu yang disebut dengan luar biasa itu. Ilmu yang gak dimiliki sembarang orang. Aneh orang lihatnya, kok tahu ya, kok tahu. Dia belajarnya antum nggak tahu bagaimana. Antum tidur dia belajar, antum nganggur dia belajar, antum sibuk dengan dunia dia belajar. Makanya wajar kalau kemudian punya ilmu luar biasa, di luar kebiasaan orang biasa. Itulah wali Allah. Kemudian dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, majlisu fikhin khairun min ibadati sittina sanah. Masya Allah, luar biasa. Majelis fikih lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Siapa yang pernah ibadah 60 tahun? Umurnya baru 40 gimana? Yang umurnya 60 aja belum, ya kan ada masa kecil. Yang umurnya 90 pun belum, kan ada tidurnya, ada main-mainnya. Jadi ibadah terus 60 tahun gitu. Ya nggak ada di antara manusia yang ada sekarang, nggak ada. Maka majelis fikih lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Dari Sufyan Ats-Tsauri wa Syafi'i radhiyallahu anhuma, laisa ba'dal faraidi afdalu min talabil ilmi. Tidak ada setelah fardu-fardu, kewajiban-kewajiban yang lebih utama daripada menuntut ilmu. Dan ini kesepakatan ulama, ijma' para ulama. Tidak ada ibadah yang lebih utama setelah yang fardu melebihi thalabul ilmi, mencari ilmu. Jadi menuntut ilmu ibadah yang paling utama. Maka kalau antum mau jadi ahli ibadah, jadilah penuntut ilmu.
Karena dengan menuntut ilmu antum menjadi orang yang ibadah paling mulia setelah fardu. Jadi tunaikan semua kewajiban, selebihnya perbanyak menuntut ilmu. Itulah orang yang paling sukses dunia akhirat. Perbanyak menuntut ilmu, jangan banyak-banyakin sholat sunnah, banyak-banyak sedekah, banyak-banyak puasa, tapi sedikit belajar. Ini orang yang sedikit hasilnya. Yang paling banyak hasilnya yang sibuk dengan menuntut ilmu sampai nggak sempat puasa sunnah. Kenapa? Ya karena kehausan mengembara di padang pasir mencari ilmu, mau puasa berat. Itu jauh lebih baik daripada yang mau belajar, yuk belajar, ntar saya puasa capek, nanti kalau udah buka puasa, pas udah buka puasa kekenyangan tidur, ya. Jadi nggak belajar. Jadi itulah perbedaannya. Ulama faham tentang skala prioritas dalam beramal. Ini penting sekali. Ini kesimpulan ulama. Tidak ada ibadah sunnah yang lebih utama daripada menuntut ilmu. Itu kalau menuntut ilmunya sunnah. Bagaimana kalau menuntut ilmunya wajib? Karena menuntut ilmu itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Jadi luar biasa keutamaan menuntut ilmu. Dari Az-Zuhri rahimahullah ta'ala, ma'ubidallahu bimithlil fikhi, Allah tidak diibadahi dengan yang semisal fikih. Tidak ada yang lebih utama daripada fikih. Dari Abu Dar wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma qala, babun minal ilmi, satu bab dari ilmu, nata'allamuhu, yang aku pelajari, ahabbu ilayna, lebih aku sukai, min alfi raqatin tatawu'an, daripada 1000 rakaat sunnah. Lihat ini pernyataan para ulama dulu, para sahabat bahkan. Wa babun minal ilmi nu'allimuhu, dan satu bab dari ilmu yang aku ajarkan, umila bihi aw lam yu'mal, baik diamalkan atau belum diamalkan, lebih aku sukai daripada 100 rakaat sunnah. Wa qad dhahara bima dzakarnahu annal istighal bil ilm, dan telah nampak dari apa yang kita sebutkan bahwa sibuk dengan ilmu lillahi, untuk Allah, afdalu min nawafilil ibadat, lebih utama dari ibadah-ibadah sunnah al-badaniyah seperti salat, siam, tasbih, doa dan lain sebagainya. Lianna naf'al ilm ya'ummu sahibahu wal nas, karena manfaat ilmu itu mencakup dirinya dan juga manusia. Wan nawafilul badaniyah, adapun ibadah badan itu terbatas manfaatnya untuk pelakunya saja. Walianal ilm musahhihun li ghairi, dan juga ilmu akan memperbaiki yang lainnya dari ibadah. Fahiyat taftakiru ilaihi, semua ibadah butuh kepada ilmu. Wa tatawaqqafu alaihi, dan berhenti padanya. Wa la yatawaqqafu huwa alaiha, dan ilmu tidak berhenti kepada ibadah, enggak tergantung pada ibadah, tapi ibadah yang tergantung kepada ilmu. Wali'anal ulama warathatul anbiya, dan para ulama itu adalah pewaris para nabi alaihi wassalatu wassalam. Walaysa dzalika lil muta'abbidin, dan ahli ibadah bukan pewarisnya para nabi. Wali'anna ta'atal alim, dan ketaatan orang yang berilmu wajibatun, taat pada orang alim itu wajib hukumnya atas yang lainnya. Wali'anal ilma yabqa atharuhu, dan ilmu itu kekal pengaruhnya ba'da mauti sahibihi, setelah kematian pemiliknya, sementara ibadah yang lain berhenti dengan kematian pelakunya. Wali anna fi baqail ilm ihya asy-syari'ah, dan tetapnya ilmu itu adalah kekekalan bagi syariat dan menjaga agama ini. Jadi kalau ilmu hilang, agama pun lenyap. Demikian, semoga kita bisa menjadi orang-orang yang mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.